Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Redensa. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman kopi. Langsung saja masuk slide kedua, yaitu kopi atau Coffea sp. Adalah tanaman perkebunan yang tumbuh di area tropis. Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan beberapa penting sebagai penyerang tubuh, menghilangkan rasa ngantuk, dan merangsang kinerja otak. Ada 3 jenis kopi yang terkenal di Indonesia, yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Menurut data dari World Bank, pada periode tahun 2005 sampai 2008, Indonesia merupakan eksportir kopi keempat di dunia dengan kontribusi rata-rata sebesar 4,7%. Selanjutnya, syarat tumbuh tanaman kopi. Yang pertama, iklim. Kopi jenis Arabica sangat baik ditanam di daerah yang ketinggian 1000 sampai 2100 meter dpl. Semakin tinggi lokasi perkebunan kopi, cita rasa yang dihasilkan oleh biji kopi akan semakin baik. Kopi Arabica mendaki suhu ideal berkisaran 13 sampai 240 Celcius. Pada lokasi tanaman kopi yang lebih tinggi, kurang lebih 1000 mm mdpl. Yang kedua, tanah. Tanaman kopi menginginkan pertanian gembur, berdrainase baik, cukup tersedia air, unsur hara terutama kalium atau K. Harus cukup tersedia bahan organik, kurang lebih 3%, dengan derajat kemasaman pH yang ideal berkisaran antara 5,5 sampai 6,5, serta kedalaman yang efektif yaitu cukup dalam 100 cm. Masuk ke teknik budidaya tanaman kopi, pemeliharaan jenis dan varietas. Tanaman kopi sangat banyak jenisnya, bisa mencapai ribuan, namun yang banyak dibudidayakan hanya 4 jenis saja, yakni Arabica, Robusta, Liberica, dan Escalesa. Masing-masing jenis tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Untuk lebih detailnya, silakan baca mengenal jenis-jenis kopi budidaya. Memilih jenis tanaman yang untuk budidaya kopi harus disesuaikan dengan tempat atau lokasi lahan. Lokasi lahan yang terletak di ketinggian lebih dari 800 meter cocok untuk ditanami kopi Arabica, sedangkan dari ketinggian 400 sampai 800 meter bisa ditanami Robusta. Budidaya kopi diantaranya hendaknya mempertimbangkan jenis Liberica atau Escalesa. Masuk penyiapan bibit budidaya kopi. Setelah memutuskan budidaya kopi yang cocok, langkah selanjutnya adalah mencari bibit yang unggul. Menyiapkan lahan dan pohon peneduh. Informasi mengenai bibit unggul untuk budidaya kopi bisa ditanyakan ke puslit kopi dan 6 kakao atau toko bibit terpercaya. Sementara itu, pohon yang peneduh harus sudah disiapkan setidaknya 2 tahun sebelum budidaya tanaman kopi. Untuk budidaya kopi Arabica, sumber tanaman yang digunakan adalah varietas. Contohnya adalah varietas S759, USDA 762, karakter 1 dan karakter 2. Sedangkan untuk budidaya kopi Robusta, sumber tanaman yang digunakan dalam klon, contohnya klon BP42 atau BP358. Perbanyakan bibit pohon kopi bisa didapatkan dengan teknik generatif dan vegetatif. Perbanyakan generatif dari biji biasanya digunakan untuk budidaya kopi Arabica, sedangkan kopi Robusta lebih sering menggunakan perbanyakan vegetatif dengan stek masing-masing metode. Penyiapan lahan dan pohon peneduh.
Budidaya kopi bisa dilakukan baik di antara ketinggian maupun rendah, tergantung dari jenisnya. Secara umum, kopi mengandalkan tanah yang gembur yang kaya bahan organik untuk menambah kesuburan, memberikan pupuk organik dan penyubur tanah di sekitar area tanaman. Arabica akan tumbuh baik pada keasaman tanah 5-6,5 pH, sedangkan Robusta pada tingkat keasaman 4,5-6,5 pH. Penanaman bibit kopi. Apabila lahan pohon madu dan bibit sudah siap, langkah selanjutnya perawatan pemindahan tanaman kopi dari polybag ke lubang tanam penyulaman di areal kebun. Bibit ditanam di areal kebun. Kopi yang dianjurkan adalah 2,75 kali 2,75 meter setelah Robusta dan 2,5 kali 2,5 meter untuk Arabica. Jarak tanaman ini divariasikan dengan kesuburan lahan. Bila ada kematian dalam pohon kopi, segera lakukan penyulaman. Semakin rendah penyulaman dilakukan dengan rapat jarak tanamnya. Buat lubang tanaman lebih dengan ukuran 60 kali 60 kali 60 cm. Bisa menyemai pembuatan lubang dilakukan 3-6 bulan sebelum penanaman. Pemberian pupuk untuk budidaya kopi bisa lubang tanaman, pupuk organik atau tanah buatan. Pupuk organik bisa didapatkan dari bagian bawah seperti sisa biarkan lubang tanaman hijauan dari pohon pelindung atau bulan sebelum penanaman. Bisa mencampurkan 200 gram dibuat belerang dan 200 gram kapur pupuk dengan tanah untuk bagian bawah sekitar 20 kilo dan diberikan lubang tanaman 1-2 tahun sekali. Bulan sebelum bibit tanam campurkan 20 kilo pupuk kompos. Yang kedua dengan tanaman galian terdapat 2 tipe pemangkasan. Kemudian masukkan ke lubang tanam. Pemangkasan berbatang tunggal dan pemangkasan batang ganda. Pemangkasan berbatang tunggal lebih cocok untuk jenis tanaman kopi yang mempunyai banyak cabang sekunder semisal Arabica. Yang pertama, pemangkasan pembentukan bertujuan untuk kerangka tanaman seperti bentuk tajuk, tinggi tanaman, dan tipe percabangan. Yang kedua, pemangkasan produksi tujuan memangkas cabang-cabang yang tidak produktif atau cabang tua. Hal ini dilakukan agar tanaman lebih fokus menumbuhkan cabang yang produktif. Selain itu, pemangkasan ini juga untuk membuang cabang-cabang yang terkena penyakit atau hama. Yang ketiga, pemangkasan peremajaan dilakukan pada tanaman yang lebih mengalami penurunan produksi, hasil kurang dari 400 kilo per hektar atau per tahun, atau bentuk tajuk yang sudah tak beraturan. Pemangkasan dilakukan setelah pemupukan untuk menjaga ketersediaan nutrisi. Demikianlah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hanya pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.